Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Perkenalkan, nama saya Eka Desmaria. Saya mengajar di SD Negeri 04 Kota Besar, Kabupaten Darmasraya, Provinsi Sumatera Barat. Saya adalah calon guru penggerak Angkatan 10. Kali ini saya akan mengemukakan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti seluas-luasnya. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain atau merdeka batin dan menjadi mandiri atau merdeka lahir. Kekuatan diri atau kodrat yang dimiliki menuntun murid menjadi cakap mengatur hidupnya dengan tanpa terperintah oleh orang lain. Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang telah saya lakukan adalah dalam pembelajaran, saya hanya menilai pengetahuan anak saja, sehingga terkadang siswa yang memiliki keterampilan tidak saya kembangkan. Saya memberikan pembelajaran tanpa mengetahui gaya belajar anak, padahal setiap anak memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Ada anak yang bisa belajar dengan cara visual atau melihat, auditori atau mendengar, dan kinestetik atau bergerak. Sehingga siswa saya mengalami kesulitan dalam belajar dan sering mendapatkan nilai di bawah KKM. Saya juga hanya sekedar mentransfer ilmu tanpa mengutamakan pemahaman anak, sehingga anak hanya sekedar hafal materi tanpa memahami makna dari materi tersebut. Pembelajaran yang saya laksanakan dianggap berhasil bila siswa sudah mencapai KKM. Sementara materi yang saya berikan kepada anak itu sama, padahal mereka memiliki kemampuan yang berbeda, sehingga banyak di antara anak-anak yang tidak mencapai KKM. Pembelajaran yang saya lakukan berpusat pada guru atau teacher center, artinya guru yang lebih banyak berperan dalam pembelajaran, sementara siswa hanya menerima. Hal tersebut menyebabkan siswa hanya sebagai objek, sehingga mereka tidak terlibat aktif dalam pembelajaran. Saya juga meminta siswa untuk menghafal materi. Hal itu menyebabkan siswa saya merasa terbebani, sehingga apa yang mereka hafal itu hanya bersifat sementara. Dalam pembelajaran, materi harus selesai 1 semester, sehingga guru berusaha menuntaskan materi selama 1 semester tanpa mengetahui apakah siswa paham atau tidak dengan materi tersebut. Hal tersebut menyebabkan siswa frustasi karena nilainya di bawah KKM disebabkan oleh mereka tidak paham dengan materi yang telah mereka pelajari. Setelah mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya lakukan selama ini ternyata tidak tepat. Perubahan yang saya rasakan setelah mempelajari modul 1.1 ini adalah: pertama, pembelajaran harus berpusat kepada murid. Artinya, proses belajar mengajar berdasarkan kebutuhan dan minat siswa.
atau disebut juga sebagai student center, di mana siswa sebagai subjek pembelajaran. Guru harus mengetahui karakteristik siswa dan juga gaya belajar siswa, sehingga guru dapat memilih cara belajar yang tepat untuk masing-masing siswa. Saya tidak hanya menilai pengetahuan siswa, tapi juga menilai sikap dan keterampilan mereka dengan teknik penilaian seperti rubrik penilaian yang telah saya sediakan terlebih dahulu. Saya juga mengutamakan pemahaman siswa terhadap materi, bukan mengutamakan ketuntasan materi dalam satu semester. Terakhir, saya melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Artinya, pembelajaran yang saya laksanakan sesuai dengan gaya belajar siswa. Ada yang dengan gaya belajar visual atau melihat, audiotori atau mendengar, dan kinestetik atau bergerak. Sehingga pembelajaran yang mereka laksanakan sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Yang dapat saya terapkan dalam pembelajaran di kelas adalah: yang pertama, saya ingin merancang pembelajaran yang berpusat pada murid, sesuai dengan karakteristik murid dan gaya belajar murid. Selanjutnya, saya ingin menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, aktif dan interaktif yang melibatkan murid, sehingga murid tidak berperan sebagai objek, melainkan menjadi subjek dalam pembelajaran. Saya juga ingin melaksanakan pembelajaran abad 21, yaitu pembelajaran yang membantu siswa meningkatkan dan menguasai keterampilan-keterampilan dalam menghadapi abad 21, seperti penggunaan IT, contohnya dalam penggunaan Chromebook dalam pembelajaran. Pembelajaran yang dilaksanakan harus bersifat menuntun, bukan menuntut. Artinya, pembelajaran itu harus membimbing dan mengarahkan siswa menjadi lebih baik dan juga mampu membantu siswa untuk mengembangkan bakat dan potensi yang dimilikinya. Selalu melibatkan siswa dalam mengambil keputusan, seperti membuat kesepakatan kelas, sehingga mereka bertanggung jawab atas keputusan yang mereka ambil. Dan inti dari pembelajaran ini adalah menciptakan pembelajaran yang memerdekakan siswa. Artinya, pembelajaran yang meletakkan unsur kebebasan siswa untuk mengatur diri sendiri dan tidak bergantung kepada orang lain, bertumbuh dan berkembang menurut kodratnya secara lahiriah dan batiniah. Demikianlah video ini saya buat, semoga bermanfaat. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.